استر يا سيدي يا رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا أنوارا، والحمد لله الذي نور أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا بنور سيد المرسلين، نور سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته والمهدي خليفته وسلم. أما بعد، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى الأنوار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الأنوار. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sesuai yang disampaikan imam kita tadi, sepertinya beliau ini suka sekali nasyid ya. Saya pun dahulu sangat suka, sampai hari ini nasyid-nasyid dari Malaysia. Ya. Salah satu yang kita suka judulnya tadi, apabila nur cahaya melimpah ke dalam kalbu. Barangkali yang menulis syair ini suka membaca kitab hikam. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan saya senang sekali tadi kita salat subuh yang dibaca pun ayat nur. Allahu nurus samawati wal ard. Semoga semua pujian yang kita sampaikan Allah angkat kepadanya dan menambahkan nur di dalam kalbu kita. Tidak lupa mari kita bersalawat kepada Nuril Anwar. Ialah yang disebut mathalu nurihi. Dialah yang disebut nurnya, Nurullah. Oleh karenanya dalam Haikal Ma'arif yang sering saya sampaikan dalam kajian-kajian yang sudah ada, kita membaca Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, boleh juga dibaca Muhammad Nurullah. Ini adalah Haikalul Ma'arif, Usulul Ma'rifah. Semua kajian-kajian ma'rifat tidak lebih daripada kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Ruhullah, dan yang paling puncak adalah Ahad Dzatullah. Tidak lebih dari itu. Namun semuanya terkumpul nanti di akhir zaman pada Al-Mahdi Khalifatullah. Kajian-kajian tentang kemahdian selama pandemi menguat di dunia, semua orang takut. Saya pun diperintah oleh masyayikh saya, kamu bentangkan kajian tentang Al-Mahdi. Dahulu tidak faham hadis-hadis itu, tapi ternyata dengan izin Allah, karena patuh kepada para masyayikh, pewaris-pewaris Rasulullah, kita pun diizinkan Allah mensyarahnya. Meskipun tidak ada yang sempurna, hanya Allah lah yang maha sempurna. Para tuan guru, para masyayikh, para imam, para asatiz, para habaib yang dimuliakan Allah. Saya berbicara di sini bukan sebagai orang yang lebih mulia dari antum semua. Namun karena ini saja amanah untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang pernah kita gali dari guru. Ilmu ini hanyalah sedikit. Wa ma utitum. Ya, tidaklah kamu diberi daripada ilmu itu kecuali hanya sedikit, illa qalila. Tapi sedikitnya bagi Allah, besar bagi kita. Besar menurut kita, kecil menurut Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang dikalamkan tadi, maka kami memilihkan daripada kitab Al-Hikam min Ata'illah, hikmah yang nomor 55.
Sebelumnya mari kita bacakan surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabat, para tabi'in, wa akhassul khusus lisada sufiyah, wa kazalik al-imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hidam ini. Dan semua ulama-ulama Ahlus Sunnah yang mengajar di negeri kita ini, yang berjuang untuk menyebarkan agama ini, kita kirimkan untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah membukakan berkah Al-Fatihah ini kolbu kita yang tertutup, memberi cahayanya jika ada kegelapan di dalamnya. Qala al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar jamak plural daripada nur, cahaya-cahaya. Cahaya-cahaya itu adalah pecahan daripada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ilmu ma'rifatun nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah meniupkan ruh yang suci, yang kemudian ia sebut namanya Ahmad, maka ia berikan dia pakaian bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menataplah kepada sang nur itu. Jika kita ditatap oleh seseorang yang mulia, adakah ia kita cintai atau kita segani? Maka kita berkeringat. Ini analog kiasnya. Maka sang nur pun berkeringat. Keringatnya mengeluarkan cahaya. Cahaya itulah yang disebut pecahan al-anwar. Cahaya-cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darinya lah alam semesta tercipta. Darinya lah surga, neraka, arash, semuanya tercipta. Bahkan dikatakan dalam kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qaddasallahu sirrah, yang berjudul Sirrul Asrar, bahwa arash baru dicipta setelah Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4000 tahun. Maka seringlah kita bertanya kepada murid, pada para santri, bahkan ikhwan para masyayikh, lebih utama manakah arash atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya pun mau tanya kepada orang Malaka ini, lebih mulia Nabi Muhammad atau arash? Arash? Lebih dahulu Nur Sayyidina Muhammad SAW atau arash? Arash itu dicipta dari nur zatnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka saya tanya lagi, mana yang lebih mulia? Arash itu Baitur Rahman. Maka disebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha kasih. Istawa. Istawa secara harfiah artinya merata-rata, menyamakan, meratakan. Apa yang ia ratakan? Rahmaniyahnya. Maka disebut istawa, tapi sayang sekali orang-orang yang terhijab kalbunya dengan akal, fikiran, dan syahwat debatnya. Dia berdebat mengenai istawa tapi melupakan Ar-Rahman. Lihatlah hari ini orang yang mengaku aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia sibuk berdebat apa itu istiwa. Boleh, tapi jangan berdalam-dalam. Ilmu kalam itu obat. Obat itu pada dasarnya racun. Dia hanya diberikan jika ada orang berfikir tentang tajsim. Dia jisimkan Allah. Dia bayangkan Allah bertempat. Barulah kita bahas ini. Jika orang tidak bahas ini, kita tidak perlu ungkapkan, bentangkan makna istawa. Karena istawa, kata Imam Muhammad Ali Al-Qari,
maknanya lebih dari 15. Ada 15 makna. Kenapa yang terang tidak diambil? Sedangkan di samping saya ada Ustadz terang, guru terang, beliau dari Sarawak, ya. Mata Allah fi hayatih. Ya. Kenapa yang sudah terang Ar-Rahman tidak diambil? Samping kita juga Syekh Abdurrahman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Juga ada datuk guru semuanya. Semoga Allah berkahi mereka semua. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman. Namun beberapa ahli ma'rifat mengatakan Allah menamakan Nabi Muhammad SAW dengan nama dirinya. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Ia terhadap orang beriman sungguhlah ra'uf, pengasih, sayang. Jika rahim menjadi nama Sayyidina Muhammad SAW, maka Rahman pun juga. Tapi kita tidak katakan dialah yang bersemayam di atas aras. Cukup kita katakan bahwa Sayyidina Muhammad SAW diizinkan Allah untuk bermunajat di atas aras. Maka al-arsyu bukanlah tempat Allah bersemayam seperti yang dibayangkan orang awam. Tapi itu adalah tempat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukuplah kita tinggalkan ikhtilaf jidal mengenai hal itu. Serahkan yang mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-anwar, cahaya-cahaya itu, mataya. Mataya secara harfiah berarti rakaid, kendaraan. Tapi itu bahasa lama. Kendaraan berarti alat, media. Maka saya menerjemahkan al-anwar adalah alat. Kita ambil maknanya. Kendaraan kereta yang kita gunakan itu alat untuk menyampaikan. Tapi banyak orang mencari cahaya, dia lupa dengan sumber cahaya. Dia cari al-anwar, dia lupakan nur. Dia cari nur, dia lupakan Sayyidina Muhammad SAW. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Maka cahaya-cahaya itu adalah alat supaya kolbu dapat membaca, dapat melihat wal asrar. Ini yang pernah kita tanyakan juga kepada beberapa ikhwan. Apabila kita pegang kitab, tapi tidak ada lampu, tidak ada cahaya, apakah mata mampu membaca? Kita tidak sanggup membaca. Iblis yang bernama malaikat Harith, bernama juga dengan Azazil, dia sudah banyak berzikir, banyak ibadah. Tapi al-anwar, tidak ada nur Sayyidina Muhammad SAW pada kalbunya. Maka berwirid, beriadah tidak cukup. Mesti mengenal Sayyidina Muhammad SAW. Apabila orang tidak kenal nur Sayyidina Muhammad SAW, terjadilah seperti orang yang beribadah 500 tahun. Orang ini bukan bersisa. Orang ini nanti dihisap di hari kiamat. Lalu Allah kalamkan kepada malaikat, kullahu, katakan kepadanya, adkhil al-jannah birahmatillah. Masuklah surga dengan rahmat Allah. Langsung kepalanya diangkat dan dia kemudian protes. Dia mengatakan, ya Rabb, adkhilni bi'amali. Masukkan aku dengan amalku. Aku, mataku tidak pernah bermaksiat 500 tahun. Kepalaku sujud terus selama 500 tahun. Allah kemudian berkalam kepada malaikat, wahai malaikat mizan, penimbang amal. Ambil satu biji matanya, timbang dengan semua amalnya 500 tahun. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Lalu malaikat patuh kepada Allah, diambillah satu mata. Bukan dua, satu biji. Ditimbang dengan semua sujudnya, rukuknya, tasbihnya.
ternyata orang ini tidak setiap detik bertasbih. Tidak setiap saat bertasbih. Tidak setiap saat dia berzikir. Sedangkan mata dia pakai setiap detik. Tapi Allah masih angkatkan, satu amal dikasih 10, maka ditimbang sama. Apa kata Allah? Malaikatku ambil biji mata satu lagi. Langsung dia sujud mengatakan, Ya Rabb, hasbunallah wa ni'mal wakil. Adkhilni jannataka birahmatika. Masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan amalku. Dia terlambat dapat nur. Jika dia dapat nur di dunia, dia tidak berani mengatakan itu. Makanya sang nur mengatakan, Nurul Anwar bersabda, kamu tidaklah masuk surga, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amali. Kamu tidak masuk surga dengan amalmu. Sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah. Inilah polosnya sahabat. Sahabat itu polos. Mereka tidak menyimpan yang aneh-aneh di kalbunya. Engkau juga demikian wahai Rasulullah. Ya, sahabat yang bertanya ini lupa bahwa kunci surga ada di tangan Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakannya. Nabi mengatakan, bala, tentu. Tapi Allah meliputi aku, yataghammadani Allah birahmati. Allah melebur aku dalam rahmatnya. Nabi tidak mengatakan, seandainya beliau mau, beliau mengatakan, ana rahmatullah. Tapi beliau hanya mengatakan, inilah adabnya seorang Nabi Muhammad SAW. Allah meleburkanku, meliputi aku dengan rahmatnya. Jika rahmat Allah meliputi Sayyidina Muhammad SAW, adakah terlihat di situ makhluk? Kullu man 'alaiha fan. Semua aja binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah rahmaniyah ya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat akhirnya bermakrifat. Maka mereka yang mendengarkan kalam ini tidak akan berani mengatakan, Ya Rabb, masukkan aku surga dengan amalku. Tidak berani. Ya. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Maka dengan cahaya kalbu dapat membaca isyarat-isyarat Allah. Wal asrar. Asrar jamak daripada sir. Sir itu adalah maktabatul ruh, di mana ruh menyimpan maklumat-maklumat yang disebut ilmu laduni. Sebenarnya setiap saat, setiap detik Allah menurunkan ilham Rabbani ke dalam ruh, tanpa huruf, tanpa suara, bila harfin wala sautin. Namun maknanya disimpan di dalam sir. Lalu kolbu yang bening akan mampu membacanya. Barulah dia menjadi pengetahuan ma'rifat. Barulah menjadi kitab Al-Hikam. Barulah menjadi kitab Ihya Ulumuddin. Barulah jadi kitab Minhajul Abidin. Setelah dia dibaca oleh ruh, oleh kolbu. Dan kolbu tidak mungkin membacanya kecuali jika ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara kita hendak melimpahkan nur dalam kolbu? Karena nur bukan milik kita tapi milik Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah pemilik nur langit dan bumi. Langit itu sebutan lain untuk ruh. Bumi itu sebutan lain untuk tubuh. Tubuh ini dari bumi, ruh bertempat di langit sana. Maka boleh disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sumber cahaya ruh dan jasad. Maka kita meminta kepadanya. Dan Allah memberikan jalannya. Apa jalannya? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, dialah nurku. Bersalawatlah kepadanya sekali. Maka nurku Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku limpahkan kepadamu 10 kali. Man shalla alayya
sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah bersolawat dengan nurnya 10 kali. Maka orang-orang yang kolbunya kurang mendapatkan cahaya, perbanyaklah salawat kepada sang cahaya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Lalu pada hikmah berikutnya, an-nuru jundul qalb, kama anna zulmata jundun nafs. Cahaya itu adalah tenteranya kolbu, askarnya kolbu. Jadi kolbu tidak cari cahaya, tapi ahli kebatinan mencari cahaya, cahaya yang kita sebut cakra, latifah. Kita tidak menyembah cahaya itu. Umat Sayyidina Muhammad tidak pernah menyembah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu hanya menjadi rakaibuhu, hanya menjadi kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. An-nur jundul qalb. Maka nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah tenteranya kolbu. Sebagaimana zulmah. Jika nur itu dari jamalnya Allah, maka zulmah daripada jamal apa kawannya? Jamal jalal. Zulmah, kegelapan adalah tenteranya nafsu, jiwa. Tapi semuanya milik Allah. Apabila ada orang tidak sadar dengan nur, maka Allah celupkan dia di dalam kegelapan. Apabila orang merasa dirinya banyak beramal, lalu dia merasa sok suci, Allah akan takdirkan dia kakinya masuk kepada kegelapan maksiat dan syahwat. Disitulah dia mengatakan, ya Rabb, hamba-Mu hina. Maka baik nur ataupun zulmah, dua-duanya dari jamal dan jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang melihat ahli taat tidak mensucikannya, tidak mengkultuskannya. Jika melihat ahli maksiat, dia itu pun tidak menghinanya. Gimana? Kita menghina orang. Ya. Beda parti pun sudah hina orang. Ya. Jauh-jauhkan itu. Jauh-jauhkan pandang menghina orang lain. Memandang orang yang lain hina daripada kita. Karena barangkali setelah ini kita hari ini taat, jam ini taat, pukul 6 ini taat, pukul 7 ini taat, tapi nanti pukul 8 kita maksiat. Kita tidak tahu. Dan yang paling berbahaya maksiat yang kita rahasiakan. Maka jika ada orang memuji kita, cukup katakan, ya Rabb, Engkau maha tahu aibku. Seandainya manusia tahu aib kita, siapa yang mau berkawan dengan kita? Tapi Allah maha tahu aib kita dan tidak pernah meninggalkan kita semua. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Fa idza arada Allahu ayansura 'abdahu amaddahu bijunudil anwar. Apa tanda-tanda orang mendapatkan cahaya? Allah kirim kepadanya tentara-tentaranya. Dan nur di sini boleh diartikan ilmu. Tapi adakah ilmu tanpa muallim? Adakah ilmu berjalan sendiri? Kitab tiba-tiba kitab masuk ke kepala. Ada? Itu khayalan anak-anak, budak-budak kecil. Nonton film kartun. Ya? Huruf-huruf pindah ke dalam kepala. Tidaklah ada ilmu kecuali ada wadahnya. Itulah muallim. Oleh karenanya kita wajib ta'zim kepada muallim. Karena dialah wadahnya anwar. Dialah pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Bukan pewaris para rasul. Pewaris para nabi. Karena kerasulan inqata'at sudah berhenti. Tapi cahaya nubuwat masih Allah wariskan kepada para ulama. Maka para nabi dulu tidak sekolah, tidak ngaji di pondok.
tidaklah PhD, tidaklah baca Sahih Bukhari dan Muslim. Karena Sahih Bukhari Muslim berasal dari Sayyidina Muhammad SAW yang ummi itu. Maka kita yang baca kitab Sahih Bukhari Muslim tidak boleh merasa sombong kepada orang yang mungkin secara zahir terlihat ummi, tidak membaca. Mungkin dia tidak membaca yang tertulis, yang tersurat, dia membaca yang tersirat. Oleh karenanya juga Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengatakan, guruku ada seseorang yang ummi, namanya Ali Al-Khawwas. Kalau bukanlah karenanya, maka zulmah, kegelapan di kolbuku tidaklah pernah hilang. Imam Abdul Wahab Sya'rani hafal Sahih Bukhari, khatam Sahih Muslim, khatam Fathul Bari 5 kali, khatam syarah Imam Nawawi terhadap Muslim 3 kali. Maka dikatakan, bagian bab dan fasal manapun yang engkau mau aku syarahkan, bentangkan kepadamu. Tapi beliau mengatakan, yang dapat menghancurkan zulmah di kolbuku, itu berkah nur yang ada di kolbu Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas. Yang la yaqra' wa la yaktub. Tidak mampu membaca yang tersurat, tapi dia baca apa yang tersirat di dalam kolbuku. Ternyata Imam Sya'rani sama senasib dengan Imam Ghazali dahulu kala. Imam Sya'rani yuhibbul jah, menyukai viralitas, viral, popularity, suka syuhrah, ingin dipuja-puji sebagai orang alim, ahli ilmu. Tapi dia sendiri merasakan, kenapa zikirku tidak nikmat? Kenapa salatku tidak khusyuk? Kenapa hatiku gelisah? Kenapa hatiku merasa lebih alim dari orang di sampingku? Berguru ke banyak masyayikh, bertambah ilmu, bertambah sombong. Bertambah ilmu, bertambah keinginan untuk berjidal, berdebat. Akhirnya dia istikharah, dapatlah isyarah, bertemu dengan Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas. Apa kata Sayyidi Syekh? Wahai Sya'rani, jika engkau hendak usul sadar bertuhan, ingin melimpah nur ke dalam kolbumu, maka engkau harus mentalak dunia dari kolbumu. Apakah dunianya Imam Sya'rani? Dia cinta bukunya. Dia berbangga dengan karya-karyanya, taklif-taklifnya, kitab-kitab yang dia karang. Kata Imam Ali Al-Khawwas, ahrikhu au anfiqhu. Bakarlah ia atau infakkan. Maka dia lihat kitabnya yang fihi al-kibr wal-ujub, yang di dalamnya ada kesombongan menulis, dia bakar. Setiap kali dia bakar kitabnya, terbakarlah zulumat di dalam kolbunya. Jika ada kitab bermanfaat, maka dia jual. Satu kitab harganya ribuan dinar. Itu kitab tidak diambil dan tabung, masuk ke dalam kartnya. Ya, kalau kita bagaimana? Masuk kart ya, masuk tabungan. Beliau tidak, dibagi-bagi. Setiap kali dia membagi, maka hubbud dunianya hilang. Pun dia bagi. Akhirnya masuklah nur. Datang kepada Sidi Syekh Ali Al-Khawwas. Dari awal ngaji sampai akhir, matanya senantiasa berlinang. Kalbunya bercahaya terang benderang. Ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW tiada lagi penghalang. Itulah kisah Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang beliau juga menyarankan kita membaca kitab Al-Hikam ini. Allah kirim Sayyidi Syekh Ali Al-Khawwas. Jadi nur itu isinya ilmu ma'rifatullah. Dia bertahta di kolbu para arif billah. Maka hormatilah mereka. Ta'zimi mereka. Cium tangannya. Berkhidmat kepadanya. Amalkan ilmunya. Maka cahaya pun melimpah di dalam kolbu. Wa qata'anhu madada zulmi wal aghyar. Allah jika hendak ingin membantu si hamba, maka Allah putus, Allah bakarlah zulumat jiwanya, kegelapan jiwanya. Mulailah dunia terasa hambar. Mulailah 100 ringgit dengan 1 ringgit rasanya sama. Walaupun di mata ini tampak lain, tapi di kolbu
mulai terasa sama. Mulailah terasa sama naik kereta yang mahal dengan kereta yang murah. Rasanya pun sama. Insya Allah. Ya. Bagian akhir ya. An-nuru lahul kasyaf. Cahaya itu berfungsi menyingkap mana yang gelap. Maka tadi saya bertanya, jika kita pegang kitab, pegang mushaf, mampukah baca jika lampunya mati, padam? Kita tidak mampu baca. Maka nur masuk ke dalam kolbu, dia mampu membimbing kita membaca mana yang sudah tersurat. Wal basirah laha al-hukm. Lalu mata ini mata yang zahir, yang melihat namanya basar. Ini namanya ain. Yang melihat namanya basar. Namun yang melihat kebenaran namanya basirah. Dia adalah ainul qalb, matanya qalbu. Ainul basar, ini dia. Ainul basirah ada di dalam qalbu. Ya. Al-basirah ini dia bertugas lahul hukmu, dia menghukum, dia mengatakan, dia memutuskan ini baik, ini buruk. Nah, cara menghidupkan basirah ini setelah kita bersolawat dan belajar ilmu, beristikharah. Istikharah adalah latihan menghidupkan basirah. Maka setiap hari beristikharahlah dengan semua urusan kita. Insya Allah kalbunya akan mempunyai mata batin disebut basirah. Dan kalbu itu sendiri yang menjadi wadah daripada nur dan basirah. Lahul ikbal wal idbar. Inilah yang paling penting. Jika kalbu dia sudah mendapatkan cahaya, maka dia akan menghadap ikbal, menghadap kepada Allah. Barulah sah bertakbir Allahu Akbar lalu baca wajjahtu wajhiyah. Aku hadapkan wajah kalbuku kepada Allah, pencipta kalbuku, pencipta tubuhku. Tapi apabila kalbu belum bercahaya, maka dia idbar. Lisannya baca takbir, mulutnya berqomat kamit wajjahtu, tapi kalbunya idbar, kalbunya mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri kalbu yang sudah iqbal, dia sudah mentalak dunia di kalbunya walaupun masih ada di tangannya. Ya, jangan talak dunia dengan tangan. Tubuh ini masih perlu dunia. Yang Allah pandang bukan tangan kita, yang Allah pandang kalbu. Dan Allah Maha Pecemburu. Sebentar saja ada nama selainnya di kalbu, Allah cemburu. Jangan buat Allah cemburu. Jangan buat Sayyidina Muhammad SAW cemburu. Allah ghayur, lebih cemburu, aghyar, lebih cemburu daripada seorang suami terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Allah lah yang paling berhak cemburu. Yang tidak boleh ada nama selainnya di dalam kalbu. Maka dalam hadis Nabi dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Bagaimanakah caranya menjadi kekasih Allah? Izhad fid dunya. Zuhudlah di dalam dunia, bukan anid dunia. Berarti bukan izhad tinggalkan dunia, bukan. Engkau bergelimang dunia, tapi izhad fid dunya. Tapi jangan masukkan dunia ke dalam kalbumu. Yuhibbukallah. Allah langsung cinta kepadamu. Kalau kita suka meminjam, memakai punya kawan, punya tetangga, tetangga tidak senang. Izhad fima bi'aidin nas. Tahanlah dirimu, jangan gunakan punyaan kawan-kawanmu, tetanggamu. Maka kawanmu akan senang kepadamu. Coba kawan kita yang suka pinjam duit. Jika dia call kita, angkat enggak? Enggak. Wah, minjam duit lagi nih, ya. Tutup. Ketuk pintu, sepertinya mau pinjam kereta lagi nih, ya. Kita kunci pintu.
Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tuan, puan, sahabat, saudara-saudari makan Allah, inilah sedikit mengenai hikam. Ya, masih banyak yang belum kita syarah mengenai hikam. Ya. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan nur di dalam kalbu. Bagaimana caranya? Perbanyak salawat. Ya. Tapi sebelum bersalawat, mulai dengan syahadat. Setelah syahadat, bersihkan dulu anggota tubuh dan bersihkan juga kalbu. Sehingga nurnya tidak campur aduk dengan cahaya, dengan kegelapan. Kalau nur campur aduk dengan kegelapan, menjadilah pelangi. Kalbunya nanti tidak jelas. Bersihkan dulu, istighfarkan. Istighfarkan dengan istighfar batin. Ya. Baru setelah itu bersolawat. Maka siapa yang belum mantap, belum kuat azamnya mengambil ilmu dari seorang syekh, perbanyaklah solawat. Karena solawat ala Nabi SAW mursyidun yurshiduhu ila syaikhihi. Nanti solawat dia akan hantar dia kepada mursyid. Maka ciri-ciri orang-orang dapat cahaya, dia cinta solawat. Dan yang kedua, dipertemukan dengan guru yang di kalbunya bertahta nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Ustaz? Khalas? Ada soal jawab? Ada? Tak? Ya. Satu dulu. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nah. Nur Muhammad sallallahu. Ya. Tidak ada orang yang ingkar mengenai hasbi Rabbi Jallallah. Itu pertanyaannya ya. Cukuplah dalam kalbuku hasbi Rabbi Jallallah. Ya. Cukuplah bagiku Allah. Kehebatan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tiadalah di kalbuku. Sebenarnya ini ada dua cara. Pertama, karena kalbu kita belum bertahta nama Allah. Ini seakan dia doa. Tiada di kalbuku ya Allah kecuali nama Engkau. Benarkah kalam ini? Atau kita masih berdusta kepada Allah? Karena nama Allah belum penuh di dalam kalbu. Ini jadi doa. Maka kita maknai, ya Allah, jadikan kalbuku berlimpah dengan namamu. Ma fi qalbi ghairullah. Namun ada yang mengiskal, ya, mengingkari. Tambahan berikutnya, Nur Muhammad sallallahu. Itu yang diingkar. Nah, itu bagian dari ilham Rabbani yang diturunkan kepada para aulia. Saudara-saudari kemakan Allah, bid'ah menurut ahli usul fiqih, ma lam yadulla alaihi dalilun syar'i, yang tidak ada dalil syaraknya. Tidak ada dalil syaraknya. Salah satu dalil syarak, apa itu? Ada masadir ahkam syar'iyah, Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada yang mukhtalaf, urf, masalihul marsalah. Urf itu tradisi ulama yang dipakai masyarakat, rakyat, umat. Masalahat juga ijtihad ulama. Ijtihad zahir. Ulama fuqaha. Maka jika ada maslahat walaupun tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah, dia bukanlah bid'ah. Sama. Ahli ma'rifat pun mereka punya masadir selain maslahat uruf, selain qaulus sahabi. Apa itu? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Man ra'ani faqad ra'al haq. Siapa yang bertemu aku dalam mimpinya, dia akan bertemu aku dalam jaga. Siapa yang bertemu aku faqad ra'al haq.
dia benar-benar bertemu aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak pernah menyerupai aku. Tubuh Sayyidina Muhammad SAW sudah wafat. Tubuhnya, ruhnya wafat. Yang mengatakan Nabi mati su'ul adab. Karena ayatnya mengatakan la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangankan sayyidus syuhada, sayyidul anbiya, para syuhada yang bukan nabi, bukan wali, wali-wali besar, dia syuhada saja. Tidak boleh kita katakan amwat. Maka saya bertobat kepada Allah jika dahulu pernah mengatakan nabi mati. Ini su'ul adab. Allah yang larang. 2 kali ayatnya mengatakan la taqulu, jangan pernah engkau katakan dia mati. Itu syuhada. Lebih mulia syuhada atau anbiya. Dan Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil Nabi Allah hidupkan selalu? Orang yang ucapkan salam kepada beliau, raddallahu alayya ruhi. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan imam-imam yang lain. Allah kembalikan ruhku. Jika ruh dikembalikan, hayat pun Allah wujudkan. Maka ahlullah al-mushtaq ila Sayyidina Rasulillah, jika dia bersolawat kepada Nabi, dia merasakan Nabi itu hayyan, yusallim alaih, yarud salam alaih. Maka jangan heran jika ada Habib Fulan, dia merasakan hadirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan khurafat. Itulah maka kemudian muncul lafaz ini. Terbit kalam ini. Terbitnya di dalam kalbunya, dia kalamkan. Siapa yang menerbitkan kalam ini? Allah juga. Allah yang mengilhamkan kalam ini. Nur Muhammad sallallahu. Jadi kalimat-kalimat ini bukanlah bid'ah. Ya. Termasuk solawat-solawat. Tidak boleh ulama dia rangkum-rangkum sendiri. Ulama-ulama arif billah, kalbunya, ruhnya dapat ijazah secara rohani dari Rasulullah. Ada yang lewat mimpi, ada yang lewat ilham, ada yang ditegur rohani. Rasulullah mengatakan, jangan baca begitu, bacalah begini. Banyak, saya sudah banyak ketemu orang yang hari ini masih hidup. Itu bukan hanya untuk ulama terdahulu, akan berlaku sampai akhir zaman. Tapi ingat, dia hanya bab ma'rifat, bukan bab syariat. Syariat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Syariat telah sempurna. Syariat yang sempurna, kita belum sempurna. Pemahaman orang yang membid'ahkan ini, pemahaman syariatnya belum sempurna. Syariatnya sempurna. Ya. Jadi banyak orang mengatakan ini bid'ah. Syariat sudah selesai. Nubuat sudah selesai. Risal, iya. Pada Nabi Muhammad. Tapi dalam fikiranmu belum selesai. Pemahamanmu tentang bid'ah belum selesai. Maka seorang wali, dia kalau menulis satu sholawat, seperti Imam Syafi'i, nulis sholawat yang belum pernah diajar Nabi. Ada yang berani mengatakan Imam Syafi'i ahli bid'ah. Yang tambahan beliau, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Di kitab Ar-Risalah, seingat saya. Sayyidina Ali pun juga bersolawat. Ya dahiyal madhuwat. Ada kalimatnya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun bersolawat. Allahumma ja'al salawatika wa baratika ala Sayyidina Muhammad. Itu kalam dari Ibnu Mas'ud. Jadi sahabat-sahabat menggubah salawat sendiri, tapi dengan ilham Rabbani. Karena ilmu ma'rifat terus diwariskan kepada para awliya, para ulama, tapi ilmu syariat sudah terhenti pada Sayyidina Muhammad SAW. Ya, dalilnya apa? Al-ulama warasatul anbiya. Mengalir terus. Wa may yattaqillah. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah langsung ajar dia. Yu'allimullah. Allah langsung ajar dia. Tapi takwa itu ada mursyid juga yang mengajarkan. Sudah terang ya? Mau berangkat kerja ya? Ya. Izin kayak Bu ya. Gimana? Imam Mahdi. Imam Mahdi perlu 12 fasal.
Ya, cukuplah ya. Cukup. Ya, sedikit sajalah. Al-Mahdi bermakna yang dibimbing oleh Allah. Al-Mahdi, tidak semua ulama itu Mahdi, tapi Mahdiyin mungkin. Al-Mahdi Nabi khaskan dengan kalamnya ismuhu ismi. Ada 2 hadis. Hadis Abu Daud. Isimnya isimku. Isim bukan sekedar nama, tapi isim uluw wassumu. Dan alamat itu maknanya tanda-tanda dan ketinggian darjah. Itu makna isim. Ismuhu ismi. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana Muhammad, Ana Ahmad, Ana Mahi, Ana Aqib. Ketika belum mengatakan, Ana Ahmad, Ana Mahi, maka seakan belum mengatakan, Ismuhu ismi. Isim dia, isimku sama. Dialah pewaris mutlakku. Tapi dia bukan Nabi, dia bukan Rasul. Dan hadis yang keduanya, min waladi Fatimah. Banyak wali yang nama Allah ada di kolbunya. Nama Sayyidina Muhammad ada pada sifat jiwanya. Tapi nasabnya tidak. Maka dia bukanlah Al-Mahdi. Jika dia mengaku, dia mudda'i, dia kazzab, dajjal yang mengaku Mahdi. Banyaklah dajjal-dajjal kecil itu hari ini. Ya, salasuna dajjalun. Nanti muncul 30 dajjal. Dajjal-dajjal teri, ikan kecil. Ya, dajjal-dajjal kecil sebelum muncul dajjal yang akbarnya. Yang disebut Al-Masih. Kenapa disebut Al-Masih? Levelnya melawan Sayyidina Isa, bukan melawan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi ismuhu ismi. Maka lawannya Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa. Yang nanti membunuh Dajjal, Al-Masih Isa, bukan Sayyidina Al-Mahdi. Levelnya lebih tinggi. Nanti ada lagi Ya'juj Ma'juj setelah itu. Maka khusus Nabi khususkan Al-Mahdi min waladi Fatimah, dari zuriat Sayyidatina Fatimah. Apakah Sayyidina Al-Husain atau Sayyidina Al-Hasan? Saya lebih berkesimpulan dia gabungan dari 2 itu. Dia Hasani wal Husaini. Maka Al-Mahdi jami' baina nasabain, zahir wal batin, Hasan wal Husain. Ya. Dan kita beruntung Nusantara ini, negeri ini, baik Malaysia, Indonesia. Indonesia pun ibu kotanya sudah berganti namanya IKN. Ya, ibu kota Nusantara. Nusantara itu nama negara sebenarnya. Negara kita semua, jiran semua, kita beruntung bahwa zuriat Nabi sangat banyak di negeri ini. Bahkan lebih banyak dari negeri Tarim. Tanya kepada Habib-Habib di Tarim. Ada fam-fam, ya, suku-suku yang sudah tidak ada di sana masih ada di Malaysia. Ada di Singapura, ada di Brunei, ada di Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka saya berdoa dan berharap semoga kebangkitan itu kita termasuk tenteranya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Ya Allah, jadikan kami orang yang layak menjadi tentara-tentara Al-Mahdimu. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salam kami, cinta kami, rindu kami, maaf kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu ingat kami mengatakan umatku, tapi kami jarang mengingat ia ya Allah, mengatakan ya Nabiku. Kami jarang memanggilnya ya Allah. Kami jarang menyerunya Assalamualaikum ya Rasulullah. Jarang kami tersentuh disebut namanya ya Allah. Kami sebakhil-bakhil umat ya Allah, yang disebut namanya, tapi kami lalai bersolawat kepadanya ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan langkah kami salah melangkah ke surgamu. Karena Nabi-Mu mengatakan, Man nasya salata alaiya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lalai, lupa bersolawat kepadaku,
dia akan salah jalannya menuju surga. Maka ya Allah, ilhamkan kalbu kami, yaqazah, kesadaran berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al fi qulubina nura. Ya Allah, limpah ruahkanlah cahaya nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalbu kami, dalam pandangan kami, dalam pendengaran kami, dalam gerak dan diam kami, dalam kalam kami, dalam bersitan-bersitan yang ada di dalam diri kami. Jangan lepaskan kami dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna nura. Ya Allah, leburkan kami dalam nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga rindu kami menjadi benar ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau mengatakan yahdi li nurihi may yasha. Engkau hanya memilih siapapun yang Engkau kehendaki. Hamba-hamba yang Engkau pilih sahaja yang mendapatkan nurnya. Maka pagi ini ya Allah, bihaqi Sayyidina Muhammad nuril anwar, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang cahaya, takdirkan kami, pilihlah kami berhak mendapatkan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dari ujung ubun-ubun kami, ujung rambut kami, kepala kami, mengalir ke wajah, tubuh, dan sampai ke ujung kaki kami, ya Allah. Jadikan dia bercahaya dengan cahaya taat, ya Allah. Dan kalbu kami dari awal sampai ujungnya, ya Allah, penuhi dengan nur mahabbah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka waj'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, izinkan kami mencintaimu. Gerakkan ruh kami memandang kepada keindahan jamal dan jalalmu melalui keindahan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau mengatakan nanti di hari kiamat akan ada sekelompok orang yang geraknya seperti cahaya, yaghbituhul awwalun wal akhirun. Semua umat terdahulu dan akhir semuanya iri kepadanya, hairan kepada mereka. Ya Allah, meskipun kami tidak pantas menjadi bagian dari mereka, tapi izinkan kami ya Allah menjadi orang-orang yang memberikan cahaya mereka. Allahumma ya Allah, hasibna hisaban yasira. Engkau mengatakan bahwa Engkau akan menghisab kami ya Allah. Kami takut dihisab ya Allah. Dosa mata kami sangatlah banyak ya. Dosa lisan kami menyakiti orang-orang terdekat kami sangatlah banyak ya Allah. Dosa tangan kami, dosa telinga kami, dosa hati kami, perut kemaluan kami sangatlah banyak ya Allah. Maka hasibna ya Allah hisaban yasira. Hisablah kami dengan hisab yang ringan ya Allah. Bihaqi sayyidil wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washfa'na ya sayyidana ya Rasulullah. Beri syafaatlah kami wahai baginda Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safiyallah. Salam dari kami, dari ruh kami kepada ruh Engkau wahai Rasulullah. Dari kalbu kami kepada kalbu Engkau wahai Rasulullah. Dari jasad kami kepada jasad mulia Engkau wahai Rasulullah. Mohon dijawab salam kami wahai Rasulullah. Mohon dijawab salam kami wahai Rasul. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Aba Ruhi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibi
حبيب الله. الفاتحة. والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian sedikit dari kami. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih hadiran para guru-guru, para masyayikh. Semoga arwah kita disatukan di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Boleh diatur sedapatnya. InsyaAllah untuk yang bersalam dengan tertib, masuk dari belah kanan dan keluar terus ke kiri. Untuk mengelakkan salaman saja dan tidak berpelukan. Kerana kita ramai. InsyaAllah minta ke kanan, masuk salam dengan Buya, dengan Tuan Guru kita dan terus ke pintu sebelah kiri tuan-tuan. Salaman saja. Minta semua jaga tertib dan insya-Allah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelah kanan keluar ke sebelah sini pintu sini. Maaf, sila kata. Gerak pada sana, masuk. Boleh terus. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Salam saja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Kereta siapa punya tuan kereta warna biru? PQB. Minta tolong alihkan. Kita punya staff nak keluarkan barang. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت من صلى الله على محمد صلى الله على محمد